Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afia Husnuhitamina, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 Universitas Jember, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini saya akan merefleksikan tentang perjalanan pendidikan nasional pada mata kuliah Filosofi Pendidikan di Indonesia. Kali ini, saya akan membahas koneksi antar materi yang mana dalam video kali ini berisi kesimpulan dan refleksi yang akan saya tuangkan dalam beberapa video. Pendidikan sebelum kemerdekaan. Pada zaman kolonial, tidak semua masyarakat pribumi dapat mengenyam pendidikan. Pada masa itu, pendidikan hanya diperuntukkan kepada golongan tertentu untuk kepentingan bangsa. Pendidikan yang diberikan hanya terbatas, yakni hanya berupa membaca, menulis, dan berhitung. Tujuannya adalah untuk membantu para pegawai kolonial dalam usaha dagang Hindia Belanda. Pendidikan sebelum kemerdekaan terbagi menjadi 3 poin penting. Yang pertama, adanya sekolah swasta yang berdiri pada tahun 1884. Sekolah ini didirikan dengan tujuan untuk membentuk calon-calon pegawai rendah di kantor-kantor pemerintah kolonial Belanda. Kemudian yang kedua, ada sekolah Bumi Putra. Sekolah ini disebut juga dengan HIS atau Hollands Inlandese School yang didirikan oleh bangsa Belanda yang bertujuan untuk membangun sekolah ini adalah sebagai salah satu upaya politik balas budi kepada rakyat Indonesia dari keuntungan sistem tanam paksa dengan mendidik para tenaga pegawai negeri, dokter, insinyur yang diperuntukkan oleh pemerintah Belanda. Yang terakhir adalah Taman Siswa yang berdiri pada tahun 1922. Pendiri Taman Siswa adalah Ki Hajar Dewantara dengan tujuan untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk mendapatkan ilmu pendidikan. Ki Hajar Dewantara memiliki pokok pemikiran, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian, Ki Hajar Dewantara juga merumuskan 3 pilar penting dalam pendidikan. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, yang artinya di depan harus memberikan suri tauladan atau contoh. Yang kedua, Ingmadyo Mangunkarso, yang artinya di tengah kesibukan harus bisa membangkitkan semangat. Dan yang terakhir adalah Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja. Pemikiran Ki Hajar Dewantara banyak diadopsi pada pendidikan di Indonesia, seperti halnya sekarang, yaitu adanya kurikulum baru, kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka merupakan metode pembelajaran yang mengacu pada pendekatan bakat dan minat para siswa agar mereka dapat memilih pelajaran apa saja yang diinginkan sesuai dengan passion yang dimilikinya. Kemudian, kurikulum Merdeka juga memiliki 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah
beriman dan bertakwa, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan akhlak mulia. Kemudian, dari materi yang saya pelajari pada topik 1 tentang perjalanan pendidikan Indonesia, saya merefleksikan bahwasanya saya menjadi paham mengenai sejarah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan, serta pemikiran Ki Hajar Dewantara yang banyak diadopsi dan diimplementasikan pada pendidikan di Indonesia saat ini. Dari sini, saya mulai paham bahwasanya sebagai guru hanya bertugas menuntun hidup peserta didik sesuai kodratnya, bukan sesuai kehendak atau keinginan guru. Ketika saya menjadi guru, yang akan saya laksanakan adalah saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh mereka, serta mengarahkan segala daya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik. Itulah video yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.